Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, dan salam harmoni. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok 2 untuk menyajikan materi terkait dengan konsep dasar bahan ajar. Nah, sebelum itu izinkan kami memperkenalkan nama kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Nikutu Rekita Nayanti dengan NIM akhir 125. Ada Nikomal Asari dengan NIM akhir 141. Dan ada saya sendiri Nimen Siarnika dengan NIM akhir 150. Dan yang terakhir ada Nina Kamita Rosyani dengan NIM akhir 161. Baik, untuk topik pembahasan yang akan kita sampaikan pada kesempatan ini ada beberapa topik bahasan, diantaranya adalah yang pertama ada pengertian bahan ajar, yang kedua ada karakteristik bahan ajar, yang ketiga ada peran bahan ajar dalam pembelajaran, yang keempat ada jenis-jenis bahan ajar, yang kelima ada hubungan alat bantu peraga dan media belajar. Yang keenam ada media pembelajaran dan sumber belajar. Dan yang terakhir ada fungsi, manfaat, dan kriteria bahan ajar. Untuk penyaji pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Adapun materi yang pertama yaitu tentang pengertian bahan ajar. Nah, sekarang pengertian bahan ajar. Pengertian bahan ajar secara umum di mana bahan ajar adalah seperangkat materi pelajaran yang digunakan untuk mencapai suatu kompetensi atau standar kompetensi yang telah ditentukan. Dengan demikian, bahan ajar memungkinkan siswa untuk mempelajari kompetensi dan kompetensi dasar secara runtut dan sistematis sehingga secara akumulatif mampu menguasai kompetensi secara menyeluruh dan terpadu. Kemudian, pengertian bahan ajar menurut para ahli, di mana dalam pandangan Wina Sanjaya, bahan atau materi pelajaran atau yang disebut juga learning materials adalah segala sesuatu yang menjadi isi kurikulum yang harus dikuasai oleh siswa untuk mencapai standar kompetensi di satuan pendidikan tertentu. Baik, materi yang kedua yaitu terkait tentang karakteristik bahan ajar. Adapun karakteristik bahan ajar yang pertama yaitu menstimulasi siswa agar aktif. Di mana bahan ajar mendorong siswa untuk aktif dalam pembelajaran. Dalam hal ini, bahan ajar dapat membuat siswa membaca dan mencari tahu isi materi pembelajaran, sehingga siswa tidak hanya aktif mendengarkan, tetapi siswa juga aktif mencari tahu. Kemudian yang kedua, yaitu menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan atau yang disebut juga joyful learning. Di mana bahan ajar mendorong siswa untuk terus belajar dan belajar sampai terlibat asik dengan bahan ajar tersebut sampai lupa waktu. Di mana bahan ajar memiliki sifat menyenangkan, kemudian membuat mengasihkan, memberikan kebermanfaatan, kemudian memberikan kenyamanan, sehingga siswa tersebut menjadi asik dan lupa waktu. Nah, adapun karakteristik bahan ajar yang ketiga yaitu menyuguhkan pengetahuan politik atau tematik, di mana bahan ajar memuat kajian suatu fenomena dari beberapa bidang kajian sekaligus. Di mana dalam hal ini bahan ajar memberikan pemahaman fenomena atau peristiwa dari segala sisi, sehingga membuat arif dan bijaksana. Kemudian yang keempat, memberikan pengalaman langsung atau direct experience kepada siswa, di mana bahan ajar menekankan pada sisi autentik atau pengalaman langsung yang diberikan oleh suatu bahan ajar. Dengan kata lain, bahan ajar memberikan pengalaman dan pengetahuan
yang diperoleh dari siswa itu sendiri. Selain itu, informasi yang didapat dari bahan ajar sesuai dengan kontekstual atau kenyataan yang empiris atau fenomena budaya sosial kita. Adapun materi yang ketiga yaitu mengenai peranan bahan ajar. Baik, adapun peranan bahan ajar dalam 3 aspek. Yang pertama yaitu bagi guru, yang kedua yaitu bagi siswa, dan yang ketiga dalam pembelajaran. Nah, yang pertama yaitu bagi guru. Yang pertama, peranan bagi guru yaitu dapat mempersingkat waktu dalam pembelajaran. Nah, dengan menggunakan bahan ajar, maka guru tersebut dapat menugaskan atau memberikan bahan ajar tersebut di awal pembelajaran. Nah, nanti siswa akan mempersiapkan dan mempelajarinya, sehingga ketika pembelajaran dimulai, maka guru tersebut tidak perlu lagi menjelaskan panjang lebar mengenai materi yang akan dibahas. Nah, yang kedua yaitu meningkatkan proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan interaktif. Nah, dengan menggunakan bahan ajar, maka guru tersebut leluasa untuk menggunakan metode belajar yang berbeda sesuai dengan karakteristik siswa. Nah, jadi dalam pembelajaran itu akan meningkat karena bahan ajar sudah disesuaikan dengan karakter siswa. Selanjutnya, adapun peran bahan ajar bagi siswa. Yang pertama, yaitu sebagai pegangan siswa dalam menguasai materi ajar untuk mencapai kompetensi yang telah dicanangkan. Yang mana dalam hal ini, dalam pembelajaran, setidaknya siswa itu memahami konsep-konsep materi yang akan dipelajarinya. Sehingga ketika pembelajaran dimulai, mereka sudah menyiapkan materi-materi ataupun pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada guru, sehingga pembelajaran menjadi lebih baik. Yang kedua yaitu mempermudah siswa dalam belajar, yang mana dengan memberikan bahan ajar, maka siswa itu dapat belajar di mana saja dan kapan sesuai dengan kehendak mereka, dan tidak terbatas pada ruang kelas saja. Nah, yang ketiga yaitu siswa dapat belajar dengan kecepatannya sendiri. Dalam artian, siswa itu dapat menentukan cara dan juga kecepatan belajarnya itu sendiri. Nah, seperti yang kita ketahui, setiap siswa itu memiliki kecepatan belajar yang berbeda. Ada cepat, ada lambat. Nah, dengan menggunakan bahan ajar ini, maka siswa tersebut dapat mengejar ketinggalannya untuk mencapai materi yang mereka tinggal. Baik, yang ketiga yaitu peranan bahan ajar dalam pembelajaran. Nah, yang pertama yaitu sebagai media utama dalam proses pembelajaran, misalnya seperti bahan ajar audiovisual seperti komputer. Yang kedua yaitu sebagai alat yang digunakan untuk menyusun dan mengawasi proses pembelajaran untuk memperoleh informasi. Nah, yang ketiga yaitu sebagai penunjang media pembelajaran seperti siaran radio dan juga televisi. Nah, yang selanjutnya yaitu peran bahan ajar dalam pembelajaran berkelompok. Nah, peran bahan ajar dalam pembelajaran berkelompok ini yaitu bersifat sebagai bahan ajar yang terintegrasi dengan pembelajaran, yaitu memberikan informasi orang-orang yang terlibat dalam kelompok, serta sebagai petunjuk untuk pembelajaran berkelompok ini. Adapun materi yang keempat yaitu jenis-jenis bahan ajar. Baik, jenis bahan ajar yang pertama yaitu bahan ajar menurut bentuknya. Nah, bahan ajar menurut bentuknya ini dibagi menjadi dua, yaitu bahan ajar tercetak, yaitu adalah bahan ajar yang menggunakan kertas untuk menyampaikannya kepada peserta didik. Nah, contohnya seperti pensil, buku, pamflet, brosur, dan juga modul. Baik, yang kedua yaitu bahan ajar cetak. Yang pertama yaitu bahan ajar audiovisual, yaitu bahan ajar yang menggunakan kombinasi suara dan juga gambar bergerak. Contohnya seperti video dan juga film. Nah, yang kedua yaitu bahan ajar audio, yaitu bahan ajar yang menggunakan sinyal radio yang dapat didengar oleh semua orang. Nah, contohnya seperti kaset dan juga piring hitam.
Nah, yang ketiga yaitu bahan ajar visual. Nah, jenis bahan ajar ini yaitu dapat dilihat dengan indera penglihatan seperti gambar, foto, dan juga model atau mapping. Nah, yang keempat yaitu bahan ajar multimedia, yaitu bahan ajar teknologi seperti internet dan juga CD interaktif. Nah, yang kedua yaitu bahan ajar menurut cara kerjanya. Yang pertama yaitu jenis bahan ajar yang sudah diproyeksikan, yaitu bahan ajar yang tidak menggunakan proyektor untuk menampilkannya kepada peserta didik, seperti gambar cetak, foto, dan juga modul. Nah, yang kedua yaitu bahan ajar yang diproyeksikan, yaitu jenis bahan ajar yang harus menggunakan proyektor untuk menampilkannya kepada siswa, seperti PowerPoint dan juga video pembelajaran. Nah, yang ketiga yaitu bahan ajar audio, yaitu ada bahan ajar yang menggunakan perangkat untuk mendengarkannya, seperti kaset ataupun piring hitam. Dan yang keempat yaitu bahan ajar video, yaitu adalah bahan ajar audiovisual yang digabungkan antara suara dan juga gambar bergerak. Nah, yang kelima yaitu bahan ajar media atau komputer, yaitu adalah jenis bahan ajar yang bukan non-cetak dan menggunakan perangkat komputer untuk mengaksesnya. Nah, yang ketiga yaitu bahan ajar menurut sifatnya. Yang pertama yaitu bahan ajar berbasis cetak, contohnya seperti gambar, modul, buku, dan juga koran. Nah, yang kedua yaitu bahan ajar berbasis teknologi, contohnya seperti internet, komputer, televisi, dan juga radio. Nah, yang ketiga yaitu bahan ajar yang digunakan praktik atau proyek, seperti lembar observasi dan juga lembar wawancara. Nah, yang keempat yaitu bahan ajar yang digunakan untuk keperluan interaksi manusia, seperti telepon dan juga internet. Baik, untuk selanjutnya yaitu akan dibahas mengenai hubungan antara alat bantu peraga dan juga media belajar. Mengenai hubungan antara alat bantu peraga dan media belajar ini tentunya tidak jauh berbeda ya teman-teman, yang mana hubungan antara dua komponen ini adalah mempermudah guru dalam menyampaikan pesan yang akan disampaikan pada pembelajaran tersebut. Nah, di samping itu juga, peserta didik juga akan mudah dalam memahami konsep yang diberikan oleh guru kepada peserta didik itu sendiri. Yang keenam di sini ada media pembelajaran dan sumber belajar. Secara umum, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan dan informasi yang berguna dalam merangsang perhatian dan minat siswa untuk belajar. Sedangkan menurut Surahaya 2012, yaitu alat yang mampu membantu proses belajar mengajar serta berfungsi untuk memperjelas informasi atau pesan yang telah disampaikan yang dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah direncanakan. Adapun contoh media pembelajaran yang pertama yaitu ada peta, yang kedua itu ada grafik, dan yang ketiga ada papan board. Di sini selanjutnya ada pengertian sumber belajar. Secara umum, sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh siswa dalam proses pembelajaran baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan sumber belajar menurut Haryono 2015-37 menyatakan segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan pada kegiatan proses belajar oleh guru dan siswa untuk memudahkan mempelajari dan memahami materi pembelajaran. Contoh sumber belajar di sini yang pertama ada lingkungan, yang kedua ada guru, yang ketiga ada internet, yang keempat ada orang atau people. Baiklah, mengenai materi selanjutnya akan saya sampaikan mengenai fungsi
manfaat, dan juga kriteria bahan ajar. Baiklah, mengenai fungsi daripada bahan ajar itu sudah ditampilkan pada slide, yaitu yang pertama mewadahi pokok-pokok isi pembelajaran untuk mencapai tujuan kurikulum yang berlaku pada saat itu. Kemudian, fungsi yang kedua adalah mengantarkan peserta didik untuk dapat menguasai kompetensi pembelajaran, yang mana pembelajaran ini harusnya dilaksanakan sesuai dengan metode yang jelas dan juga sistematis. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada manfaat bahan ajar. Nah, manfaat bahan ajar ini ada dua juga, yang mana yang pertama adalah menyajikan sesuatu yang tidak mungkin diamati langsung oleh peserta didik. Nah, misalkan guru memberikan peserta didik itu sketsa, pena, ataupun foto beserta film yang dapat dicermati oleh peserta didik. Yang kedua, manfaatnya adalah memberi atau mempertinggi motivasi belajar siswa. Nah, ketika bahan ajar itu dihadirkan dalam pembelajaran, maka dari itu fokus siswa itu akan terfokus pada media yang sudah disediakan oleh guru itu sendiri. Selanjutnya itu berkaitan dengan kriteria bahan ajar. Nah, ada dua kriteria bahan ajar itu adalah yang pertama, bahan ajar harus memiliki aspek pengetahuan, yaitu berupa fakta, konsep, prinsip, dan juga prosedur. Kemudian, kriteria yang kedua adalah bahan ajar harus bermanfaat bagi peserta didik. Nah, yang mana bermanfaat yang dimaksudkan adalah peserta didik akan dimudahkan untuk memahami konsep tertentu dengan adanya bahan ajar yang telah dibentuk. Baik, demikianlah penyajian materi dari kelompok kami. Kami memohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan selama kami menyajikan materi tersebut. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, dan salam harmoni.